Kalau ngomongin soal smartphone premium, biasanya tuh cuman Apple sama Samsung aja di pikiran kita. Tapi mungkin kalian nggak banyak tahu kalau smartphone asal Cina kayak Vivo juga ngeluncurin smartphone high-end, smartphone top tier lah, yang punya spesifikasi segala ngegas, inovasinya tumplek-blek di situ. Ya, salah satu smartphone flagship yang baru aja diluncurin adalah Vivo X80 Pro. Gue udah pakai smartphone ini kurang lebih sekitar 2 mingguan, dan gue akan sharing pengalaman gue pakai smartphone ini, tapi bukan sharing soal performanya, karena ya namanya juga smartphone flagship, performa udah pasti ngegas, nggak bakal lemot, nggak bakal gagal. Tapi gue di sini akan bahas soal teknologi kameranya, jadi stay tune terus. Khusus di video ini semuanya direkam pakai kamera Vivo X80 Pro. Nah, Vivo X80 Pro tuh punya 5 kamera total. 5 kamera cuy. Satu kamera utamanya di belakang dengan sensor 50 megapiksel, dan ini udah ditweak oleh Vivo sendiri. Jadi basicnya itu sensornya dipakai Samsung ISOCELL GN1, tapi dioprek lagi oleh Vivo sehingga berubahlah namanya menjadi GNV, ISOCELL GNV. Tapi tetap 50 megapiksel dengan kemampuan perekaman video sampai 8K, dan video yang gua rekam sekarang ini pakai 4K di 60 fps, dan ini pakai perbesaran yang normal. Coba kita zoom. Nah, kalau ini hasil perbesaran 2 kali optical zoom pakai sensor telefotonya. Sementara untuk telefotonya sendiri dia pakai kamera 12 megapiksel dan punya fitur namanya gimbal OIS. Nah, ini sama nih sama kamera utamanya, pakai OIS juga. Cuma di telefoto OIS-nya lebih advance. Gimbal OIS jauh lebih stabil dibandingin sama hardware OIS itu sendiri. Jadi mau bikin vlog, mau bikin video review kayak gini bakal lebih stabil, nggak goyang juga, dan minim noise. OIS-nya juga berguna buat kalian yang suka motret malam-malam, karena kan biasanya night mode itu berfungsi untuk meningkatkan foto malam biar nggak noise, warnanya juga bagus dan detail yang mantap. Tapi pengambilan gambar itu biasanya beberapa detik aja. Nah, OIS ini berguna buat penstabilan gambar ketika pemotretan itu berlangsung. Nah, untuk kamera lainnya, ultra wide misalnya, coba kita buka. Ini buat ultra wide-nya 48 megapiksel. Hasilnya ultra lebar, nggak kayak rasio kamera pada umumnya, tapi sayangnya nggak ada OIS. Cuman hasilnya tetap oke banget. Dan satu lagi kamera periskop 8 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom. Untuk di video sendiri, perbesarannya itu hybrid. Kalau untuk foto, 5 kali optikalnya beneran optikal. Hasilnya cakep banget. Nah, untuk kamera depannya 32 megapiksel, tapi sayangnya masih fixed focus. Nah, ini kamera selfie dari Vivo X80 Pro. Cuman beda dengan kamera belakang smartphone ini, kamera depannya cuman bisa ngerekam di 1080p di 30 fps, 720p pun di 30 fps, jadi nggak sampai 4K di 60 fps. Dan kualitas kamera depan ya dari Vivo X80 Pro lumayan oke sih. Cuman gue kurang suka ketika gue foto selfie aja, karena tweak yang dikasih Vivo ini terlalu bikin detail dan warna di wajah tuh terlalu kelihatan lebay gitu ketika AI yang dinyalain. Tapi kalau AI-nya nggak dinyalain, hasilnya natural dan malah gue lebih suka. Tapi itu subjektif sebenarnya. Gara-gara nggak ada fixed focus dan juga nggak support penstabilan gambar, ya hasilnya jadi kayak gini, serba terbatas apa adanya. Tapi ya tetap kualitasnya bagus buat konten. Cuman ya lihat di belakangnya kayak kelihatan over brightness gitu, apalagi ketika kena paparan cahaya sinar matahari yang lagi terang banget gitu. Jadi hasil kamera selfie dari smartphone ini tuh kayak cukup kewalahan untuk mengolah citra ketika kita ngonten video ataupun foto pakai kamera depan. Semua kamera belakang dari Vivo X80 Pro udah diracik juga sama teknologinya Zeiss. Nah, Zeiss ini tuh campur tangan di hardware dan softwarenya. Di hardware, Zeiss, perusahaan lensa asal Jerman yang terkenal banget nih, merancang langsung lensa buat Vivo X80 Pro namanya T-Coating. Nah,
T-coating ini teknologinya berfungsi biar hasil foto tuh nggak kena flare, nggak kena ghosting juga. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ghosting tuh bukan ngilang tiba-tiba pas lagi PDKT ya, tapi ghosting tuh ada objek tertentu yang muncul ketika kita ngambil foto ataupun video. Entah itu kayak titik-titik di foto tuh sering kelihatan kan kalau ngambil foto di malam hari kayak gitu, apalagi ketika flash yang nyala. Nah, T-coating ini berfungsi buat mencegah hal itu terjadi. Sementara untuk di softwarenya, Zeiss itu campur tangan dengan menghasilkan mode namanya Zeiss Natural Color. Jadi fitur ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mendapatkan hasil foto dengan warna yang sebenarnya nggak oversaturate, nggak terlalu menonjol banget warnanya, dan detailnya pun bakal jauh lebih baik lagi dibandingin sama fitur ketika dimatikan. Nah, buat fotonya sendiri, sebenarnya gue suka banget sama kualitas dari Vivo X80 Pro. Kita ngambil foto di malam hari, di siang hari, kapanpun kita mau, oke-oke aja. Apalagi smartphone itu udah punya rating IP68, anti air dan tahan debu juga. Jadi kita motret di kondisi hujan, kayak sekarang nih, ini direkam pas lagi hujan-hujanan, aman-aman aja. Terus misalnya kondisi yang gersang gitu, banyak debunya, ya smartphone ini juga masih oke, masih tahan lah buat dipakai ngonten dimanapun dan kapanpun. Untuk videonya sendiri, perekaman yang kita lakukan sekarang ini 4K di 60 fps, tapi kalau misalnya memorinya kegedean dan gampang penuh, kita bisa downgrade sedikit ke 1080p di 60 fps juga. Tapi kalau misalnya nggak peduli dengan memori, ukuran memori, kita bisa rekam di 8K pada 30 fps. Cuman sayangnya makin tinggi resolusi yang kita rekam juga membebani kinerja dari smartphone. Sedikit cacat di Vivo X80 Pro, smartphone ini tuh pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 1, bukan 8 Plus ya. Dan prosesor ini tuh udah terkenal panas, gampang overheat, dan ini yang jadi kekurangan dari Vivo X80 Pro. Kalau ngerekam dalam kondisi yang cukup lama, smartphone ini bakal overheat dan menghentikan proses perekamannya secara otomatis. Yaitu cukup merugikan sih buat para konten kreator yang sengaja niat bikin video panjang sebenarnya. Dan tapi ya secara overall, kamera ini baik untuk kamera depan dan kamera belakangnya ya lumayan oke lah buat konten dimanapun dan kapanpun, karena ya ditunjang dengan hardware yang proper juga. Kesimpulannya, Vivo X80 Pro memang jadi smartphone flagship yang patut buat diperhitungkan. Smartphone itu punya kualitas yang oke, punya loh. Vivo punya smartphone flagship, mahal emang 15,9 jutaan, tapi punya kualitas yang bagus. Build quality bagus, spesifikasi oke, apalagi fitur kameranya, konfigurasinya yang lengkap. Jadi kita bisa ngonten dengan berbagai angle, mau di angle kamera depan gitu ya, kamera telefoto, memperbesar, zooming, ultrawide, dan lain sebagainya dengan mudah dalam satu device saja. Cuman beberapa kekurangan tadi yang gue sebutin, smartphone ini mudah panas ketika kita lama-kelamaan mengambil video dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini juga udah berasa panas nih, tanganku udah gak nyaman megang HP ini. Tapi ya secara kualitas smartphone ini patut buat diperhitungkan, apalagi buat kalian yang memang sengaja nyari smartphone dengan keunggulan kamera yang bagus. Itu aja review kamera dari Vivo X80 Pro. Like videonya, kasih komen juga, share jangan lupa, dan tentunya subscribe channel Yuzon Tech dan Yuzon Indonesia buat tahu informasi terkini di ranah teknologi Indonesia maupun global. Bye!